An Abi Hurairah. Ya, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakarar rajula yuti lusafara as as'a ash asa akbara ya muddu yadaihi ilas sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa mabasuhu haramun wa wudiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Sampun Ustaz. Masya Allah, terjemahannya baca sekalian dong. Afwan Ustaz, ini anak pakai kitab yang terjemahannya pakai bahasa Jawa. Wih, cakep. Mondok di mana Kak, Ukti Diva? Buatan mondok Ustaz, tapi di sekolah ada pelajaran kitab Arba'in. Wih, luar biasa, cakep. Tayyib, jadi hadis ini ya cakep sekali. Adik-adik ini Ustadz Brili, adik-adik di sekolah sudah pada dapat MBG nggak? Makan bergizi gratis. Alhamdulillah dapat Ustadz. Cakep, sudah dapat ya. Nah, ini dia. Hadis ini terkait makan rizki yang halal. Ya. Jadi, innallaha ta'ala thayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah enggak nerima kecuali yang baik. Ini tidak soal makanan doang lah adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan itu enggak diterima Allah sebagai ibadah kecuali yang adik-adik lakukan itu baik. Nah, standar baik itu yang gimana? Standar baik itu bisa standar baik menurut syariat atau standar baik menurut kebiasaan manusia. Nah, kalau standar baik menurut kebiasaan manusia itu tidak berbeda dengan standarnya agama, maka berarti itu baik. Ya, kalau misalnya standar baik menurut manusia itu gimana gitu ya, ternyata menurut agama Islam itu justru buruk, ya berarti itu bukan baik gitu ya. Nah, apapun yang adik-adik lakukan, kalau baik itu diterima Allah, kalau nggak baik nggak diterima Allah. Nah, adik-adik nih, nanti adik-adik berharap nanti kalau sudah gede ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi PNS, ya, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ilmuwan, kayak ada yang jadi. Nanti jangan lupa sama Ustadz Brili ya. Ini pesennya Ustadz Brili. Ya, ketika adik-adik sudah kerja apapun atau sekalipun kerja di rumah aja, pastikan yang kalian lakukan itu baik dan tidak haram. Ya. Sekali adik-adik makan sesuatu yang haram atau memakai baju yang haram atau punya rumah, ya nanti cita-citanya adik-adik kan punya rumah yang estetik kan, yang ada tamannya di dalam rumah, nanti bisa main sama anak, terus ada dapurnya itu terbuka, ya toh cita-citanya gitu kan. Terus nanti kamarnya itu ada TV-nya gede, bisa santai-santai, ada mini barnya, bisa, pokoknya cita-citanya adik-adik kan kayak gitu ya. Nah, pastikan nanti adik-adik berusaha apapun kepengen punya rumah seperti itu, pastikan halal. Ya, soalnya apa?
godaan uang haram itu benar-benar menggoda. Adik-adik kalau nggak kuat iman, pasti lebih memilih untuk cari uang yang haram. Nggak peduli dah halal haram itu, yang penting duit banyak. Itu banyak ya, sama kayak yang adik-adik nonton kan di medsos kan, pencitraannya tuh cowok ganteng itu loh, kan ibunya juga anggota DPR, dianya juga anggota DPR kan, cowok ganteng cogan yang adik-adik pasti suka lah. Ya mohon maaf, kita tidak memvonis beliau hartanya haram, enggak, cuman ya biasanya yang ibunya apa orang tuanya jadi pejabat, kok anaknya jadi pejabat biasanya tuh ya kan, ya sama kayak itu loh yang sekarang jadi orang nomor 2 di Indonesia, bapaknya dulu nomor 1 di Indonesia ya kan, sekarang jadi anaknya nomor 2 di Indonesia. Ya tahulah ya apa yang dilakukan, tahulah adik-adik ya, karena godaan harta haram itu benar-benar menggoda banget. Ini nanti ukhti Diva ya, kalau punya suami ya pastikan ya, dan marahin kalau suaminya itu hartanya haram, marahin dan jangan diterima ya, nanti urusannya itu panjang adik-adik ya, jangan diterima. Walaupun adik banyak loh sekarang orang-orang yang berumroh setiap tahun bahkan setiap bulan, tapi hartanya haram, itu banyak ya, karena kan kelihatan keren kan, bisa umroh kan, bisa berbagi, bangun masjid, berbagi, tapi dari harta haram itu banyak adik-adik ya, banyak, karena menggoda banget harta haram itu ya. Makanya adik-adik jangan sampai hartanya haram. Nah di sini waktunya sudah habis adik-adik ya, tadi yang dibaca sama ukhti Diva apa namanya, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah itu kalau bikin aturan buat orang beriman ya, para nabi juga begitu kena aturan itu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, kalau makan sing baik-baik aja, wa'malu sholihah, tapi setelah makan ya balik lagi beramal soleh, jangan sibuk makan doang gitu loh ya adik-adik kan gitu ya. Mohon maaf nih adik-adik nih yang punya kebiasaan habis makan tidur, stop ya, jangan. Kalau habis makan langsung gerak badannya, jangan tidur, minimal dikasih jeda 1 jam. Nanti soalnya kalau habis makan tidur itu jadi diabetes. Banyak kan anak muda sekarang yang meninggal, yang pindah alam gara-gara diabetes, banyak ya, ngeri adik-adik ya. Di stop ya, habis makan langsung gerak badannya, entah nyuci piring, entah jemur baju, entah jalan-jalan, boleh lah, pokoknya langsung gerak, jangan duduk apalagi tiduran. Terus wa'malu sholihah, pokoknya kegiatannya itu yang jadi nilai amal. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini rahasia adik-adik, dilihat, diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang kami rizkikan itu yang baik-baik aja. Nah adik-adik, di kitab Akidah Tohawiyah, ini ukhti Diva barangkali tahu Akidah Tohawiyah, kalau nggak tahu nanti browsing aja adik-adik, mesti FOMO ya, sekali lagi kalau urusan agama FOMO ya, tapi jangan belajar sendiri ya, jangan sekedar nyari ke ChatGPT tanya gitu terus diamalin gitu, jangan ya, jangan. ChatGPT itu sekedar tahu aja gitu, nanti belajar ke guru gitu ya. Nah di sini di kitab Akidah Tohawiyah itu dijelaskan bahwa Allah itu memberikan rizki yang halal dan yang haram. Coba diperhatikan, Allah itu memberikan rizki yang halal dan yang haram. Loh,
Kok bisa Ustadz? Kok bisa? Iya, Allah itu mentakdirkan, ini juga dan di semua kitab akidah ya. Allah itu menetapkan manusia itu bermaksiat apa, berbuat taat apa. Semua kita sudah ditakdirkan. Loh, kan maksiat gak boleh Ustadz. Kan rezeki yang haram gak boleh Ustadz. Iya, memang gak boleh. Tapi itu tetap ditakdirkan sama Allah. Lah, kenapa kok Allah mentakdirkan begitu? Buat ujian kita, gitu loh. Ya, kalau adik-adik nih misalnya, mohon maaf, Ustadz Brili juga sering dapat tawaran gitu ya untuk mengerjakan sesuatu yang haram, kerjaan yang haram itu sering, ya sering gitu ya. Tapi ya itu kan rezeki gitu loh. Cuman tinggal kita mau atau enggak. Ya Ustadz Brili menolak dong. Ya menolak dong, buat apa gitu, rezeki yang haram, mending yang halal gitu. Nah di sini makanya Allah bilang min thayyibati ma razaqnakum, ya yang baik-baik aja gitu ya. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Nah, selesai ya di sini ya. Adik-adik selesai, diperhatikan dulu sebelum selesai. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada contoh gitu loh. Apa ya, kayak bisa dikatakan ini kayak novel gitu. Contoh, ada orang yang traveling jarak jauh sampai rambutnya itu kusut. Nah, terus berdebu kakinya. Ya mudu yadai, terus dia itu eh, apa yang mudu yadai, dia membentangkan tangannya ila samai, menghadap ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah tolong saya, misalnya begitu. Wa mat'amu haram, tapi makanannya haram. Wa masyrabu haram, dan minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia juga sarapannya ya, ghodha itu bisa sarapan, bisa makan malam, pokoknya makan lah. Wa ghudhiya bil haram, dia makan kenyangnya itu dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, gimana mau dikabulkan doanya gitu loh. Ya, jadi mulai sekarang adik-adik, kalau adik-adik merasa saya sudah berdoa ini dan itu, pastikan adik-adik sudah mengcross check. Jangan-jangan pakaian adik-adik itu haram. Oh enggak Ustadz, pakaian saya halal kok Ustadz. Bukan dari kulit babi kok Ustadz. Nah, masalahnya haram itu bukan sekedar kulit babi doang. Baju dari nyuri juga haram, baju dari judi juga haram, baju dari ngemis secara online itu juga haram. Ngemis kok ya, ngemis secara online haram ya. Terus ngemis yang memang adik-adik mampu, ya nggak boleh, haram itu ngemis ya. Terus ngambil bajunya orang ya haram ya. Ya, terus adik-adik makannya gimana? Oh makanan saya bersih kok Ustadz, bersih halal ya, saya makannya makan sayuran gitu ya. Masalahnya makanan haram itu bukan sekedar dari babi, dari anjing doang, enggak ya adik-adik. Apa Makannya hasil dari nyuri ya haram, makan dari nipu orang. Ini nanti adik-adik kalau sudah gede, sudah berkeluarga, jangan sampai nipu orang loh ya. Ya jangan sampai, soalnya seringkali karena kondisi nggak punya uang, sementara hidupnya hedon, akhirnya suka nipu orang. Banyak itu ya, seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang cari uang susah adik-adik. Sekarang itu adik-adik ya, Ustadz Brili ingetin terakhir, karena sekarang itu cari uang susah adik-adik ya. Kenapa kok bisa cari uang susah? Karena mata uang rupiah itu semakin anjlok nilainya adik-adik ya.
Makanya nanti kalau sudah kerja mulai sekarang, kalau punya uang segera beli emas yang banyak. Tidak harus emas ini ya, ya apapun lah pokoknya emas ya. Belikan emas. Itu buat tabungan, jangan nabung uang. Ya, jangan nabung uang. Ya, nabunglah emas. Karena kalau adik-adik kerja itu cuma cari uang terus uangnya ditabung dihabiskan buat hedon, ya nantinya akan jadi miskin, akan susah masa depannya. Setahun ke depan aja ini adik-adik persiapan loh adik-adik. Tahun depan itu kemungkinan harga emas itu sudah 3 juta rupiah per gramnya, ya. Ya, hari ini sudah 2.400.000. Ini bulan Desember. Persiapan adik-adik. Artinya semakin nanti adik-adik uangnya kalian itu tidak ada harganya semakin. Ya. Dulu uang 10.000, uang 5.000 sudah kenyang makan bakso gitu ya. Sekarang bakso sudah 15.000 rata-rata. Ya, rata-rata. Ya, makanya itu adik-adik, itu sebagai penutup adik-adik pastikan makan yang halal. Itu hadis yang ke-10 dari Arba'in, semoga bermanfaat. Mohon maaf Ustadz Brili agak bikin kalian boring. Ya, semoga adik-adik semangat terus beribadahnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Silakan ukhti siapa tadi? Ukhti lupa namanya. Ukhti moderator tadi, silahkan diatur acara selanjutnya.